Jadi kemarin kondisinya untuk kompresor AC tidak bekerja ya teman-teman. Di bagian maniklatnya tidak bekerja. Pada saat saklar dinyalakan dia harus putar. Ini kemarin tidak bisa berputar sama sekali. Jadi pada saat kita cek DTC-nya itu P1530 ya. Jadi kita cek di bagian evaporatornya, ternyata evaporatornya sudah dibersihkan, sudah pernah dikerjakan ya. Jadi hari ini kita coba cek di bagian relay, kondisinya bagus, kita tes secara langsung juga kondisinya kompresornya normal ya. Jadi tinggal sinyal yang tidak bisa masuk ke ECU untuk mengaktifkan kompresor AC. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dermawan Motor Perhubungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Daihatsu Xenia ya teman-teman. Ini untuk keluhannya, kata pemiliknya AC-nya tidak bisa aktif atau tidak hidup ya teman-teman. Hanya udara saja yang keluar, tapi suhu dinginnya tidak ada sama sekali. Ini kemarin sudah dibawakan ke tukang AC. Di sana dicek untuk bagian freon dan juga di bagian kompresor AC kondisi semua normal ya teman-teman. Di hari ini masuk ke bengkel kita untuk pemeriksaan AC yang tidak bisa dingin teman-teman. Ini kita mau coba tes untuk hidupkan seperti apa ya keluhannya. Kita coba hidupkan ya teman-teman AC-nya. Unitnya manual, kita mau coba starter. Oke, mesinnya sudah hidup. Kita coba nyalakan AC. Nah, kita hidupkan ya mesinnya. Pada saat kita hidupkan AC, yang keluar hanya udara ya, seperti ini. Udaranya keluar, udara suhu AC-nya keluar ya. Tapi tidak ada dinginnya sama sekali. Seharusnya pada saat kita on AC itu terdengar suara tek di bagian depan, yaitu kompresor yang aktif, dan itulah yang membuat AC menjadi dingin kalau kompresornya bekerja. Ini kemarin sudah diperiksakan, dicek di bagian kompresor AC, kondisi semua normal dan obat AC juga katanya cukup ya, ada untuk obat AC nya. Tapi kita mau periksa dulu di bagian obatnya, nanti setelah itu kita bisa lanjut lagi pemeriksaan bagian yang lain ya teman-teman. Kita mau lanjut dulu, coba kita scanner dulu untuk mobil ya. Oke, kita lanjut. Ini kita coba scanner teman-teman. Kita lihat DTC nya, untuk DTC nya apa ya, kita mau periksa dulu. Itu anginnya keluar seperti ini, tapi tidak dingin teman-teman, tidak ada sama sekali udara dinginnya, tidak ada sama sekali. Jadi hanya bagian blower saja yang bekerja, tapi untuk kompresor AC tidak bekerja. Itu yang menyebabkan AC tidak dingin. Di sini setelah kita scanner teman-teman, munculnya itu di bagian P1530. Di sini evaporator temperatur sensor sinyal ya teman-teman. Ini untuk DTC ini kita mau periksa dulu. Kita tindak lanjutin di bagian DTC P1530 evaporator temperatur sensor sinyal yang ada di dalam dashboard, di bagian evaporator. Jadi kita harus lakukan pembongkaran di bagian dashboard. Nanti kita cari tahu untuk sinyal, untuk sensornya kenapa ya bisa seperti itu, atau kabel, bisa juga dari sensornya sendiri, bisa juga dari bagian yang lain atau ekspansinya ya. Kita coba dulu, lepasin dulu dashboardnya, kita lakukan pembongkaran. Kita lanjut cek di bagian evaporatornya, karena DTC tadi munculnya di situ ya. Ini kita coba cek dulu. Di sini tadi pada saat kita lepas di bagian ekspansinya itu sedikit ada warna untuk obat AC seperti ini ya kondisinya. Jadi kita mau coba dulu, coba tes di bagian ekspansi. Kita coba dulu, kita servis. Nah ini teman-teman, setelah kita lepas di bagian evaporatornya, ternyata evaporatornya kondisinya bersih ya.
kondisinya sudah bersih. Nah, yang prediksi kita kemarin pada saat kita periksa itu memang kondisinya seperti sudah dikerjakan, dibongkarin ya. Ini juga kondisi blowernya bersih sekali, baru selesai di servis sepertinya. Ini juga bersih ya. Di sini terlihat kotor sekali di bagian dalam evaporatornya itu, seperti lumpur-lumpur ya di dalamnya, terdapat lumpur. Nah, seperti itu. Ini kita lepasin dulu ekspansinya, nanti kita cek lagi. Kita coba cuci dulu di bagian dalam evaporatornya ini, coba tahu ya teman-teman sekalian. Nanti untuk ini kita ganti juga. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pada saat kita lepas di bagian evaporator itu sangat bersih sekali, sudah pernah dibersihkan sebelumnya karena memang sudah dibongkar ya, dicari permasalahannya kenapa AC tidak bisa hidup. Jadi hari ini dibawa ke bengkel kita dan kita lakukan pengecekan. Kemarin pada saat kita scanner itu keluarnya DTC-nya P1530, yaitu evaporator temperatur signalnya yang bermasalah ya teman-teman. Jadi untuk indikasinya kita cek di bagian sensor suhu. Sensor suhunya untuk termistor ya, termistornya ini kita cek di sini kondisinya seperti ini. Kita coba kita ganti termistornya, kita ganti dulu karena kita langsung kemarin kita cek di bagian temperaturnya tidak ada tegangannya teman-teman. Jadi di sini juga terdapat ekspansinya, banyak sekali kotoran di dalam seperti ini. Jadi bisa menyebabkan AC juga tidak bisa hidup karena ekspansi ini macet, bisa juga ya teman-teman, karena tekanan dari obat AC tidak sampai menyentuh di bagian ekspansinya. Di sini terdapat kotoran, kemarin sudah dicuci, pemiliknya sudah dicuci, tapi kotorannya masih seperti ini ya. Di bagian sini tuh oli ngalir ke dalam box untuk tempat evaporator dan juga di bagian dinamonya. Ini kita coba ganti dulu bagian termistor dan juga ekspansinya, kita pasang kembali ya teman-teman. Kita mau cek. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, untuk termistornya sudah kita belikan. Ini kita ganti ya, ekspansi juga sekarang kita ganti karena untuk peremajaan juga. Untuk AC ini, ekspansi ini sangat apa ya, untuk AC juga sangat berpengaruh bila AC itu kurang dingin, beku. Jadi kalau misalnya sudah usia, lebih baiknya kita ganti karena di bagian sini tuh tidak bisa kita bersihkan. Bisa sih, cuman di bagian sini itu ada baut juga ya, baut air. Cuman karena memang sudah usia, takutnya springnya udah lemah, jadi kita ganti dengan yang baru, kita belikan. Ini kita mau pasang. Oke, kita lanjut. Ekspansi dan juga termistornya sudah kita pasang ya. Ini kita coba tes seperti ini dulu kondisinya. Ini kita pasangin dulu untuk saklarnya, kita pasang. Ini kita biarin dulu. Jadi setelah itu kita coba starter, kita hidupkan. Ini lagi proses untuk pengisian freon ya teman-teman. Ini lagi kita sedot. Kita tunggu. Nanti setelah itu kita isi freon, lalu nanti baru kita tes hidupkan. Jadi kemarin kondisinya untuk kompresor AC tidak bekerja ya teman-teman. Di bagian maniklatnya tidak bekerja. Pada saat saklar dinyalakan dia harus putar. Ini kemarin tidak bisa berputar sama sekali. Jadi pada saat kita cek DTC nya itu P1530 ya. Jadi kita cek di bagian evaporatornya, ternyata evaporatornya sudah dibersihkan, sudah pernah dikerjakan ya. Jadi hari ini kita coba cek di bagian relay, kondisinya bagus. Kita tes secara langsung juga kondisinya, kompresornya normal ya. Jadi tinggal sinyal yang tidak bisa masuk ke ECU untuk mengaktifkan kompresor AC. Oke, kita lanjut dulu untuk pengisian freon. Nah ini teman-teman ya, freonnya baru kita isi tadi. Ini tinggal kita tes untuk hidupkan ya. Kemarin pada saat kita on saklarnya itu tidak bisa berputar di bagian kompresor AC nya teman-teman. Nah itu bagian kompresor yang ini tidak berputar sama sekali ya. Nah yang ini harusnya dia berputar pada saat kita putar switch on off nya. Jadi kemarin tidak berputar. Sudah kita periksa di bagian spring, relay, dan juga di bagian maniklatnya kondisinya bagus. Jadi kemarin pada saat kita scan tuh munculnya DTC-nya P1530 tuh teman-teman, yaitu evaporator temperatur sensor yang bermasalah.
Ini kita mau coba hidupkan, kita tes ya. Ini kita pengetesannya seperti ini dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti tidak bisa hidup juga di bagian kompresor ARC tidak aktif, berarti ada permasalahan lain. Jadi ini kita biarkan dulu seperti ini, kita pasang aja panel seperti ini ya, agar bisa on off nanti di bagian AC nya. Kita coba kita setel dulu di bagian tengah ya. Jadi kita coba starter, pastikan dulu untuk soket-soket yang support untuk on starter mobil ini kondisinya sudah terpasang. Ini juga harus netral ya. Kita coba starter teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, untuk mesin sudah hidup. Kita tunggu dulu sampai RPM turun, baru kita hidupkan untuk AC-nya. Oke, untuk RPM sudah turun. Kita coba on untuk AC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terdengar suara teng, sepertinya kompresor sudah aktif ya teman-teman. Sudah aktif. Kita coba cek ke depan. Nah, kipas sudah aktif. Kemarin kipas tidak aktif ya, ini sudah aktif pada saat kita switch on, kita nyalakan di bagian switch on AC. Itu kompresornya sudah bekerja. Tak, kau matikan terus ya, kau. Oh, udah. Nah, ini sudah otomatis teman-teman. Ini sudah aktif. Sudah mati lagi. Ini kita coba otomatis lagi teman-teman. Nah, kompresor AC sudah aktif ya teman-teman. Jadi permasalahannya kemarin di bagian ini termistor ya. Ini termistornya kita ganti. Termistor kita ganti. Di sini juga ada kabel bekas sobek-sobek ya. Mungkin pekerjaan kemarin pada saat sebelum di bengkel kita. Ini sudah kita ganti termistor dan juga ekspansi kita ganti, karena kemarin pada saat kita lepas di bagian evaporatornya itu terdapat kotoran yang banyak sekali, dan oli juga sepertinya terlalu banyak di bagian kompresor AC-nya, jadi menyebabkan sumbat. Jadi kita ganti semua di bagian ekspansi dan juga termistor. Ini sudah mau dingin ya teman-teman, karena kompresor sudah aktif. Kalau kemarin tidak. Ini kita coba pasangin dulu. Nanti setelah kita pasang, kita mau coba tes lagi seperti apa kondisinya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Yang penting intinya untuk kompresor sudah aktif ya, sudah mau hidup pada saat kita on off ya. Ini kita matikan, kompresor AC mati. Kompresor AC mati ya. Ini kita coba hidupkan lagi. Nah, sudah aktif ya teman-teman untuk kompresor AC-nya. Ini kita pasangin dulu. Kita pasangin dulu semua. Kita mau cek lagi ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman sudah kita rapikan ya. Bagian dashboardnya sudah kita pasangin semua. Ini bukan panelnya, semua sudah kita lengkapin. Tinggal kita coba tes lagi. Tadi pada saat kita tes sebelum kita pasang dashboard sudah normal, tapi ini kita coba lagi ya teman-teman, itu lebih pastinya. Kita coba starter dulu untuk mesinnya. Oke, mesin sudah hidup ya. Kemarin pada saat kita hidupkan di bagian switchnya itu tidak mau aktif untuk kompresornya yang di depan. Jadi hari ini sudah aktif ya teman-teman. Ini sudah hidup untuk kompresornya, teng, seperti itu. Pada saat kita switchnya kita nyalakan, yang ini sudah dingin, sejuk, kita matikan lagi. Nah, di sana kompresornya mati teman-teman. Ini kita coba hidupkan lagi. Nah, kita cek kompresornya di depan ya. Jadi kalau misalnya maniklat tidak bekerja, AC-nya tidak akan dingin teman-teman. Nah, untuk kompresor AC-nya sudah bekerja, sudah berputar ya teman-teman. Jadi AC-nya sudah dingin. Jadi itu cara perbaikannya seperti itu. Dari hal-hal yang paling mudah ya. Coba diservis dulu, setelah itu dicek
bagaimana ya, bagian mana yang mengalami kerusakan baru kita perbaiki. Ini karena semalam selitnya sudah diperbaiki di bengkel luar, kita cek ulang lagi teman-teman, dari mulai evaporator, ekspansi, dan juga untuk resistornya kita cek semua. Ini alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Perbaikan Avanza yang AC-nya tidak bisa hidup, untuk kompresor AC tidak, pertemuan iklatnya tidak aktif ya, jadi AC tidak bisa dingin. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.